Hari pertama sekolah, setelah liburan panjang terasa berat bagi Dika, dengan rambut yang sedikit acak-acakan dan tas ransel penuh dengan buku, ia melangkah ke koridor sekolah yang ramai. Dika adalah tipe siswa yang lebih suka duduk di pojok kelas, menyendiri dengan buku-buku sainsnya. Dia bukan tipe yang banyak berbicara, dan seringkali, ia lebih nyaman berinteraksi dengan angka dan rumus daripada dengan teman sekelasnya. Di ruang kelas biologi, Dika duduk di kursi paling belakang. Kelas mulai berjalan, dan saat guru menjelaskan tentang ekosistem, perhatian Dika teralihkan oleh suara tawa yang menggema di seberang kelas. Maya, gadis baru di sekolah, dengan rambut panjangnya yang bergelombang dan senyum cerahnya. Dia sedang berbicara dengan beberapa teman sekelasnya. Energinya terasa menular, dan tanpa sadar, Dika terpesona oleh kepribadiannya yang ceria. Tiba-tiba, guru membagi kelompok untuk proyek besar semester. Dika merasa cemas saat namanya dipanggil untuk bekerja sama dengan Maya. Saat Maya menghampiri Dika, jantungnya berdebar kencang. "Hei, aku Maya. Kita akan bekerja sama untuk proyek ini," ucapnya dengan antusias. Dika hanya mengangguk, merasa sedikit terjebak dalam situasi yang membuatnya tidak nyaman. Mereka sepakat untuk bertemu di taman sekolah setelah jam pelajaran untuk mendiskusikan proyek. Dika merasa tidak yakin dan khawatir. Tetapi keinginan untuk mengenal Maya lebih dekat membangkitkan semangatnya. Saat mereka bertemu, suasana canggung sempat menyelimuti. Namun Maya berhasil mencairkan suasana dengan cerita-ceritanya yang lucu tentang pengalaman baru di sekolah. "Jadi, apa yang kamu suka lakukan di waktu luang?" tanya Maya sambil tersenyum. Dika, yang jarang berbicara tentang dirinya sendiri, mulai membuka diri. Ia menceritakan ketertarikan pada biologi dan mimpinya untuk menjadi seorang ilmuwan. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya, Dika merasa diperhatikan. Seiring waktu berlalu, mereka mulai lebih sering bertemu. Mereka menghabiskan waktu di taman, belajar bersama, dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Dika merasakan perubahannya. Kehadiran Maya membuatnya lebih berani untuk keluar dari cangkangnya. Dalam proses itu, perasaannya terhadap Maya tumbuh, senyumnya, tawanya, dan cara dia selalu mendukung Dika membuat hatinya bergetar. Namun, Dika juga merasakan ketakutan yang tak terduga. Apakah Maya juga merasakan hal yang sama? Apakah ia layak mendapatkan cinta dari seseorang seceria dan sehangat Maya? Saat ia merenungkan perasaannya, suasana kelas semakin ramai. Pertemuan tak terduga ini akan mengubah hidup Dika selamanya, dan dia tidak tahu betapa pentingnya hubungan ini bagi masa depannya. Dengan berbagai perasaan yang campur aduk cinta, harapan, dan ketakutan, Dika menyadari bahwa hidupnya mulai memasuki bab baru yang penuh dengan kemungkinan dan tantangan. Begitu banyak yang harus dihadapi, tetapi satu hal pasti, ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Maya lebih dekat. Semakin sering Dika dan Maya bertemu, semakin dalam perasaan mereka satu sama lain. Proyek biologi mereka segera berkembang menjadi pertemanan yang hangat. Mereka menghabiskan waktu bersama di perpustakaan, mencari informasi tentang ekosistem, dan seringkali melanjutkan diskusi sambil berjalan-jalan di taman sekolah. Dika terpesona oleh kecerdasan Maya dan cara dia membuat setiap topik terasa menyenangkan. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman yang sepi, Maya mulai menceritakan tentang impian dan cita-citanya. "Aku ingin menjadi dokter, Dika. Aku ingin membantu orang-orang," ucapnya dengan penuh semangat. Dika terkesima mendengar semangatnya, dan ia merasa beruntung bisa mengenal seseorang sebaik Maya. Di sisi lain, Dika juga merasakan dorongan untuk bermimpi lebih besar. Ia mulai membayangkan dirinya sebagai seorang ilmuwan, menjelajahi dunia, dan membuat penemuan-penemuan baru. Maya menjadi inspirasi yang membangkitkan semangatnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang ketakutan yang menghantui Dika. Dia takut jika perasaannya yang semakin dalam kepada Maya tidak akan terbalas. Suatu hari, setelah berhasil menyelesaikan proyek biologi mereka, Dika memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Maya, aku suka bersamamu. Aku merasa kita punya banyak kesamaan," ucapnya. Suara Dika bergetar sedikit. Maya menatapnya dengan penuh perhatian, lalu tersenyum. "Aku juga merasakan hal yang sama, Dika. Kamu adalah teman yang sangat baik," jawabnya. Meskipun Dika merasa sedikit lega, kata-kata Maya tidak cukup untuk menguatkan hatinya. Namun,
Kebahagiaan mereka mulai terancam ketika orang tua Maya mengetahui tentang kedekatan mereka. Di suatu malam, Maya pulang dari pertemuan mereka, dan ia mendapati orang tuanya membicarakan hubungannya dengan Dika. "Maya, dia bukan tipe orang yang kami inginkan untukmu. Dia terlalu pendiam dan tidak bergaul dengan baik. Kami berharap kamu bisa lebih fokus pada studimu," ujar ibunya dengan tegas. Maya merasa tertekan oleh harapan orang tuanya. Ia berusaha menjelaskan bahwa Dika adalah teman yang baik dan pendukung yang luar biasa, tetapi orang tuanya tetap skeptis. Dalam kesedihan, Maya kembali ke sekolah dengan perasaan berat di hatinya. Ia tahu bahwa dia harus menghadapi Dika dan menjelaskan situasinya, tetapi rasa takut dan bingung menyelimuti dirinya. Hari berikutnya di sekolah, Dika merasa ada yang berbeda. Maya tampak canggung dan tidak seperti biasanya. Ketika mereka bertemu di taman, Dika bertanya, "Apa ada yang salah, Maya?" Dengan suara bergetar, Maya menjawab, Aku harus berbicara denganmu tentang orang tuaku. Mereka tidak setuju kita dekat." Dika merasa hancur. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita baru saja mulai mengenal satu sama lain. Apakah kita tidak bisa membuktikan bahwa kita bisa saling mendukung? Maya menggigit bibirnya, berjuang dengan perasaannya. "Aku ingin, Dika. Tapi aku tidak ingin membuat orang tuaku kecewa. Mereka punya harapan untukku." Dalam momen itu, Dika merasakan beban di hatinya. Dia menyadari bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mengatasi semua tantangan. Mereka berdua terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, di mana cinta mereka diuji oleh harapan dan tuntutan orang tua. Akhirnya, setelah beberapa hari berjuang dengan perasaannya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. Ia berjanji akan fokus pada studinya, sambil tetap berusaha untuk menjalin hubungan dengan Dika. Momen ini menjadi titik balik dalam kisah cinta mereka, sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Seiring berjalannya waktu, Dika dan Maya berusaha untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam hubungan mereka. Meskipun Maya merasa tertekan oleh harapan orang tuanya, Dika tetap berusaha untuk mendukungnya. Mereka berdua sepakat untuk tetap fokus pada studi dan meraih impian masing-masing. Setiap hari, mereka bertemu di taman sekolah atau di perpustakaan, berbagi cerita, dan saling memotivasi. Namun, tekanan dari orang tua Maya semakin meningkat. Orang tuanya mengharapkan dia untuk berprestasi di sekolah dan mengabaikan hubungan pribadinya. Mereka ingin Maya menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman yang dianggap lebih layak dan memiliki masa depan cerah. Maya merasa terjebak di antara cinta dan kewajiban. Ia seringkali terbangun di malam hari, berpikir tentang Dika dan masa depannya. Satu hari, saat mereka bekerja di proyek sains, Dika melihat Maya tampak cemas. "Maya, kamu baik-baik saja?" tanyanya, khawatir melihat wajahnya yang penuh beban. Maya menghela napas dalam-dalam. "Dika, aku harus jujur padamu. Orang tuaku semakin mendesak aku untuk fokus pada kuliah, dan mereka tidak ingin aku menghabiskan waktu denganmu. Aku takut mereka akan memisahkan kita." Dika merasakan hatinya teriris. Ia ingin mengatakan bahwa cinta mereka lebih kuat dari semua ini, tetapi ia juga tidak ingin menambah beban. Di pikiran Maya, "Aku mengerti, Maya, ini memang sulit, tapi kita harus berjuang untuk apa yang kita inginkan." Dika berusaha meyakinkan, namun dalam hati, ia meragukan kemampuan mereka untuk melewati semua ini. Setelah pertemuan tersebut, Maya semakin menjauh. Ia merasa harus mematuhi harapan orang tuanya dan berusaha menjauhi Dika. Meskipun begitu, Dika terus berusaha menghubunginya, menawarkan dukungan dan pengertian. Suatu malam, ketika Dika mengirim pesan kepada Maya, ia merasakan ketidakpastian yang mendalam. Pesan itu tidak dibalas, dan hatinya terasa hampa. Di sekolah, Dika mulai terlihat kehilangan semangat. Ia tidak lagi fokus pada pelajaran, dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Teman-teman sekelasnya menyadari perubahan sikap Dika dan mencoba mengajaknya bersosialisasi, tetapi hatinya hanya tertuju pada Maya. Dia rindu saat-saat mereka bersama, saat mereka berbagi mimpi dan harapan. Suatu hari, saat Dika sedang berjalan di koridor sekolah, ia melihat Maya berdiri di dekat kantin dengan sekelompok teman, tertawa dan bercerita. Dia berusaha mendekat, tetapi melihat Maya tersenyum lebar membuat hatinya bergetar. Di dalam hatinya, ia merasakan cemburu dan rasa sakit. Dia berbalik dan pergi, merasakan keputusasaan yang semakin dalam.
Akhirnya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Dika. Ia mengajak Dika ke tempat yang lebih tenang di taman sekolah. "Dika, aku harus memberitahu kamu sesuatu," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mematuhi orang tuaku. Mereka ingin aku fokus pada kuliah dan meninggalkan hubungan ini." Dika terkejut. "Tapi, Maya, kita bisa mencari cara untuk membuat ini berhasil. Kita bisa berjuang bersama." Namun, Maya menggelengkan kepalanya. "Aku ingin, tetapi aku tidak ingin mengecewakan mereka. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Maya merasa sangat berat untuk mengambil keputusan ini. Di satu sisi, ada Dika yang selalu mendukungnya, dan di sisi lain, ada orang tuanya yang selalu mengharapkan yang terbaik untuknya. Dalam kebingungan dan kesedihan, mereka berdua saling berpandangan. Dan Dika tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Dika merasakan bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Mereka harus memilih antara cinta yang mereka miliki dan tanggung jawab yang ada di depan mata. Dika tahu bahwa keputusan yang diambil akan membentuk masa depan mereka. Dan ia bertekad untuk berjuang demi cinta ini, meski harus menghadapi rintangan yang lebih besar. Setelah pertemuan emosional mereka, Dika dan Maya merasa terjebak dalam kebingungan dan kesedihan. Meskipun mereka ingin terus bersama, beban tanggung jawab dan harapan orang tua Maya terasa sangat berat. Dalam beberapa minggu ke depan, hubungan mereka semakin teruji. Maya berusaha keras untuk memenuhi harapan orang tuanya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu belajar dan terlibat dalam kegiatan sekolah lainnya, menjauhkan dirinya dari Dika. Meskipun Dika terus berusaha untuk mendukungnya, ia merasa semakin terasing. Rindu terhadap momen-momen sederhana mereka berdua menjadi semakin menyakitkan. Setiap kali Dika melihat Maya di sekolah, ia merasakan perasaan campur aduk antara cinta dan kehilangan. Suatu sore, ketika Dika sedang duduk sendirian di taman, ia melihat Maya berbicara dengan teman-teman sekelasnya. Ia melihat Maya tertawa, tetapi di balik senyumnya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya. Itu adalah Rina, sahabat Dika yang selalu setia mendukungnya. "Dika, kamu kenapa? Kamu terlihat tidak bersemangat belakangan ini," tanya Rina dengan perhatian. Dika menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Rina." Maya mulai menjauh, dan aku merasa kehilangan, jawabnya dengan nada putus asa. Rina menatap Dika dengan empati. "Cinta itu memang sulit, Dika. Kadang kita harus berjuang untuk hal-hal yang kita inginkan. Tapi kita juga harus siap untuk menghadapi kenyataan." Mendengar kata-kata Rina, Dika mulai merenung. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali cinta Maya. Dia tidak bisa hanya menunggu dan berharap. Ia ingin berbicara langsung dengan orang tua Maya dan menjelaskan perasaannya. Keesokan harinya, Dika memberanikan diri untuk mendatangi rumah Maya. Setelah berbincang dengan ibunya yang baik hati, Dika diizinkan untuk bertemu Maya. Saat Maya muncul, Dika melihat kegelisahan di wajahnya. "Dika, ini bukan ide yang baik. Orang tuaku tidak akan menyetujui kita," ucapnya. Terlihat ragu. "Tapi kita harus mencoba, Maya. Aku ingin menjelaskan semuanya kepada mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mencintaimu dan akan selalu mendukungmu," jawab Dika dengan tekad. Meskipun Maya merasa ragu, ia merasakan semangat Dika dalam hatinya. Dia ingin sekali meyakinkan orang tuanya tentang cinta mereka. Mereka akhirnya pergi ke ruang tamu, di mana orang tua Maya sedang duduk. Dika merasa gugup, tetapi ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Dengan suara bergetar, Dika mulai berbicara. "Bapak dan Ibu, saya Dika. Saya tahu bahwa kalian memiliki harapan besar untuk Maya. Dan saya sangat menghargainya. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya mencintai Maya. Dia adalah orang yang baik dan berpotensi luar biasa. Saya ingin mendukungnya dalam mencapai cita-citanya." Orang tua Maya saling berpandangan, tampak terkejut mendengar pengakuan Dika. Ibunya mengernyitkan dahi, sementara ayahnya terlihat serius. "Dika, kami hanya ingin yang terbaik untuk Maya. Dia masih muda dan perlu fokus pada pendidikan. Cinta tidak selalu membawa kebahagiaan. Dan kami tidak ingin Maya terjebak dalam hubungan yang dapat mengganggu studinya," jawab ayahnya dengan nada tegas. Dika merasa hatinya berat mendengar itu. "Saya mengerti, tetapi saya percaya bahwa kami bisa saling mendukung. Kami tidak akan mengganggu pendidikan Maya."
Kami ingin tumbuh bersama dan menghadapi tantangan ini. Cinta sejati adalah tentang saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Dika berusaha menjelaskan. Maya menyaksikan semua ini dengan hati yang bergetar. Dia ingin sekali mengatakan bahwa Dika benar, tetapi dia juga merasa takut. Akhirnya, dengan suara yang lemah, Maya berkata, "Tapi, ayah, ibu, saya ingin mencoba. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa melakukan keduanya, cinta dan pendidikan." Ada hening sejenak di ruangan itu. Orang tua Maya terlihat berpikir, dan suasana tegang menyelimuti mereka. Dika menahan napas, berharap bahwa keberanian mereka bisa mengubah pandangan orang tua Maya. Setelah beberapa menit, ibunya akhirnya berbicara. "Kami akan memberi kamu kesempatan, Maya, tapi ingat, pendidikan tetap yang utama. Jika kami melihat bahwa hubungan ini mengganggu, kamu harus siap untuk mengakhiri semuanya," ujarnya dengan tegas. Maya mengangguk, dan Dika merasa harapannya kembali menyala. Meskipun jalan di depan mereka masih penuh rintangan, ia tahu bahwa mereka berdua memiliki kesempatan untuk berjuang demi cinta mereka. Saat Dika melangkah keluar dari rumah Maya, ia merasakan beban yang lebih ringan dalam perjalanan pulang. Ia menyadari bahwa cinta sejati memang membutuhkan keberanian, dan dalam diri Maya, dia menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan mereka hadapi di masa depan. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan orang tua Maya, Dika dan Maya merasa seolah-olah ada harapan baru dalam hubungan mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Mereka harus membuktikan bahwa cinta mereka kuat dan mampu bertahan di tengah harapan dan tanggung jawab. Dika dan Maya semakin sering bertemu setelah mendapatkan izin orang tuanya. Mereka membagi waktu antara belajar dan saling mendukung. Maya, dengan semangatnya, berusaha untuk menjaga prestasinya di sekolah. Sementara Dika membantu Maya dengan pelajaran yang sulit. Momen-momen kecil seperti itu membuat mereka semakin dekat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu hari, Maya merasakan mual dan kelelahan yang tidak biasa. Dia mengira itu hanya kelelahan akibat belajar terlalu keras. Tetapi ketika dia terlambat haid, ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Setelah berkonsultasi dengan seorang dokter, Maya mendapatkan hasil yang mengubah segalanya. Ia hamil. Ketika Maya memberitahu Dika, suasana di taman yang biasa menjadi tempat mereka berbagi cerita terasa sangat berbeda. "Dika, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting," Maya berkata dengan suara bergetar. Aku hamil." Dika terdiam sejenak, merasakan dunia seolah runtuh di sekitarnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar. Maya mulai menangis. "Aku tidak tahu, Dika. Aku merasa bingung dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan?" Dika merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat krusial. "Maya, kita harus berpikir jernih. Kita perlu mendiskusikan ini dengan serius," ucapnya, berusaha menahan emosi. Maya merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berdua terjebak dalam dilema yang sulit. Apakah mereka harus memberitahu orang tua Maya? Atau berusaha menghadapi situasi ini sendiri? Mereka berusaha mencari solusi sambil menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi rasa takut dan bingung semakin menghantui mereka. Selama beberapa hari ke depan, Dika merasa sangat berat. Dia berusaha untuk mendukung Maya, tetapi pada saat yang sama, ia merasa terjebak. Mereka mulai menghindari pembicaraan tentang masa depan, dan ketegangan dalam hubungan mereka semakin meningkat. Akhirnya, setelah beberapa malam bergadang memikirkan segalanya, Dika dan Maya memutuskan untuk berbicara dengan orang tua Maya. Mereka tahu bahwa menghindari masalah tidak akan menyelesaikan apapun. Di dalam hati, Dika berdoa agar orang tua Maya dapat memahami situasi ini. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Maya. Saat mereka duduk di ruang tamu, Dika merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Maya menggenggam tangan Dika dengan erat, memberikan kekuatan saat mereka bersiap mengungkapkan kebenaran. "Bapak dan Ibu, kami ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat serius," kata Maya, suaranya bergetar. Setelah Dika menjelaskan situasi tersebut, hening melanda ruangan. Orang tua Maya terlihat sangat terkejut. Ibunya mulai menangis, sementara ayahnya tampak marah. "Bagaimana kalian bisa membiarkan ini terjadi?" teriak ayahnya. "Kalian masih terlalu muda.
Ini bukan hanya tentang kalian, ada banyak tanggung jawab yang harus kalian hadapi. Maya merasakan kepedihan di hati ketika mendengar kemarahan orang tuanya. Aku tahu, Ayah, tapi kami ingin bertanggung jawab. Kami tidak ingin melarikan diri dari masalah ini. Jawabnya dengan penuh harapan. Dika menambahkan, kami ingin memastikan bahwa kami akan mengambil langkah yang benar. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bertanggung jawab terhadap keputusan ini. Setelah berjam-jam berdiskusi, orang tua Maya akhirnya mulai meredakan kemarahan mereka. Kami tidak setuju dengan cara ini, tetapi kami akan mendukungmu, Maya. Namun, kamu harus bersiap untuk konsekuensinya, ujar ibunya dengan suara lembut. Ini adalah perjalanan yang sulit, tetapi kami akan ada di sampingmu. Dika dan Maya merasa lega mendengar dukungan dari orang tua Maya. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ke depan akan sangat sulit, mereka berjanji untuk bersama-sama menghadapi segala tantangan yang ada, tidak peduli seberapa beratnya. Keduanya sepakat untuk tetap fokus pada pendidikan dan merencanakan masa depan mereka dengan baik. Dengan keberanian yang baru, Dika dan Maya mulai mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua muda. Mereka belajar tentang kehamilan, menghadiri kelas, dan berusaha mendapatkan dukungan dari teman-teman terdekat. Meskipun masih ada rasa ketidakpastian di depan, cinta mereka semakin kuat dan penuh komitmen.